Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi yang berjudul Validitas Interoperabilitas Data Penelitian Kualitatif. Bersama saya sendiri Munawar dan teman saya Wahyu Jayadi. Saya mulai dari pengertian validitas. Validitas adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Sedangkan reliabilitas adalah keandalan atau ketepatan sebuah alat ukur atau instrumen dalam mengukur sebuah objek. Validitas pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid, maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Data dikatakan valid apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dan dari sudut pandang peneliti, partisipan atau membaca secara umum. Standar validitas. Standar validitas dibagi ke dalam dua, yaitu internal dan eksternal. Standar validitas internal berkaitan dengan seberapa jauh suatu alat ukur berhasil mencerminkan objek yang akan diukur pada suatu penelitian tertentu. Sedangkan standar validitas eksternal lebih terkait dengan keberhasilan suatu alat ukur untuk diaplikasikan pada penelitian yang berbeda. Reliabilitas menurut Susan Steinbeck. Reliability is often defined as the consistency and stability of data or finding. From a positivistic perspective, reliability typically is considered to be synonymous with the consistency of data produced by observation made by different research by the same research at different times, or by splitting data set into part split half. Selanjutnya ke Saudara Wahyu Jayadi. Selanjutnya adalah perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Dari kuantitatif, suatu data dikatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau juga sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Lalu kemudian validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif merujuk ke kemampuan prediksi terhadap fenomena sejenis. Dari segi kualitatif, data pada penelitian kualitatif dianggap reliable apabila peneliti berada di lapangan, kondisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Oke, jadi terjun langsung di lapangan. Lalu kemudian tingkat reliabilitas pada pendekatan kualitatif bersifat individu atau tidak sama antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Kemudian reliabilitas ditempuh dengan prosedur semacam melibatkan peneliti lain. Reliabilitas dapat ditempuh dengan memperpanjang proses pengamatan, proses wawancara, sampai data atau informasi yang diperoleh tidak lagi berubah. Jadi ada
kualitatif itu ada wawancara langsung. Lalu kemudian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif merujuk kepada kualitas itu sendiri. Oke. Lalu pengujian validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu uji credibility. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber, ataupun partisipan dalam penelitian. Nah, di sini digambarkan strategi untuk meningkatkan kredibilitas data. Ada 6, yaitu yang pertama perpanjangan pengamatan. Oke. Perpanjangan pengamatan keikutsertaan atau memperpanjang keikutsertaan dalam pengumpulan data di lapangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Lalu yang kedua, meningkatkan ketekunan. Oke, melakukan pengamatan lebih cermat sehingga kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Yang ketiga, triangulasi, teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga memungkinkan diperoleh variasi informasi yang luas dan lengkap. Yang keempat adalah analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif ini akan digunakan sebagai kasus pembanding atau kasus sanggahan terhadap hasil penelitian. Lalu yang kelima, menggunakan bahan referensi. Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, contohnya data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Oke, jadi harus ada rekaman wawancaranya juga. Lalu yang keenam, mengadakan member checking. Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data agar informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Jadi biar lebih real lagi. Oke, lalu kemudian ada 3 jenis triangulasi. Yang pertama yaitu triangulasi sumber. Triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu bisa dari atasan, dari bawahan, lalu dari teman. Gitu. Lalu yang kedua ada triangulasi teknik. Triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya dengan cara wawancara, dengan cara observasi, atau dengan kuesioner. Lalu kemudian ada triangulasi waktu. Teknik triangulasi yang menilai waktu yang dapat mempengaruhi kredibilitas data dengan melakukan wawancara, observasi, atau teknik lain di waktu atau situasi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan berbeda waktu, dengan observasi atau wawancara tapi berbeda waktu, bisa di siang, pagi, atau sore hari. Lalu kemudian yang kedua, uji transferability. Uji transferability merupakan uji validitas eksternal yang menunjukkan pada derajat ketetapan atau data diterapkannya hasil penelitian pada populasi dan sampel penelitian yang diperoleh. Penelitian kualitatif dapat meningkatkan transferability dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Lalu kemudian yang ketiga ada uji defendability.
Uji defendability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana penelitian itu dimulai, menentukan masalah, atau fokus memasuki lapangan. Menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika tidak, maka patut diragukan defendability penelitiannya itu. Oke, lalu yang keempat ada uji confirmability. Uji confirmability ini dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas. Dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji confirmability mirip dengan uji defendability. Oke, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Ya. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka peneliti sudah memenuhi standar penelitian sudah memenuhi standar confirmability. Oke, lalu cukup sekian dari presentasi dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.